Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Informatika akan melakukan presentasi tentang analisa dan perancangan sistem. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sistem dan analisa sistem itu. Oke, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Syarat sistem itu ada 5. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Adanya hubungan di antara elemen sistem. Unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Secara garis besar, sistem itu dapat dibagi dua. Pertama, sistem fisik. Kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasikan secara nyata tujuannya. Yang kedua ada sistem abstrak, sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak diidentifikasikan secara nyata tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Karakteristik sistem. Yang pertama yaitu organisasi, mencakup struktur dan fungsi organisasi. Fungsi organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya fungsi dari setiap bagian maupun subbagian. Yang kedua yaitu interaksi, saling keterhubungan antara bagian yang satu dan lainnya. Yang ketiga ada interdependensi. Bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Integritas, suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan. Main objection atau tujuan utama, pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Klarifikasi sistem. Yang pertama ada deterministic system, sistem di mana operasi-operasi input atau output yang terjadi di dalamnya dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti. Yang kedua ada probabilistic system, sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selalu ada sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalannya jalannya sistem. Yang ketiga ada open system, sistem yang mengalami pertukaran energi, materi, atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Yang keempat ada closed system, sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi, atau informasi dengan lingkungan di luar sistem tersebut. Yang kelima ada relatively closed system, sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. Yang keenam ada artificial system, sistem yang meniru kejadian dalam alam. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain, tiruan yang ada di alam. Yang ketujuh ada natural system, sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam. Yang kedelapan ada managed system, sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia.
Oke, metode sistem black box approach, suatu sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan, tetapi proses tidak diketahui atau tidak terdefinisikan. Metode ini hanya dapat dimengerti oleh pihak dalam yang menangani, sedangkan pihak luar hanya mengetahui masukan dan hasilnya. Sistem ini terdapat pada subsistem tingkat rendah. Analitik sistem, suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidak efektifan dan pengertian analisis sistem. Suatu sistem akan dirancang oleh suatu orang atau sekelompok orang yang membentuk tim. Orang yang merancang sistem ini disebut sistem analis. Ada yang mendefinisikan sistem analis sebagai seorang yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimiliki untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Ada juga yang mendefinisikan seorang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan si pemakai sistem atau user ke dalam spesifikasi teknik yang diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh manajemen. Apa sih fungsi sistem analis? Fungsi sistem analis yaitu mengidentifikasi masalah dari pemakai atau user, menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif metode pemecah masalah, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem setelah tahap analisis selesai dilakukan, maka analis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logika, atau perancangan secara makro. Yang kedua adalah perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Pengertian perancangan sistem. Menurut Verzello atau John Roth 3, tahap setelah analis dan siklus pengembangan sistem, pendefinisian dan kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Menurut John Birch dan Gary Grudnitsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Dengan demikian, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 2. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional. 3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 5. Dapat berupa
penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 6 termasuk menyangkut mengkonfigurasi dan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Apa sih tujuan perancangan sistem? Oke, kita bahas di sini. Tahapan perancangan atau desain sistem mempunyai 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan penggambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Oke, 4 personil yang terlibat. Siapa sih di dalamnya yang ada di perancangan sistem ini? Yaitu 1, ada spesialis pengendalian. Yang kedua, ada personil penjamin kualitas. Yang ketiga, spesialis komunikasi data. Yang keempat, pemakai sistem, yaitu ya kita sendiri gitu ya kan, yang memakai sistem itu atau klien atau user-user yang lain. Oke, kita lanjut perancangan sistem secara umum. Tujuan dari sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung pada satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ke temuan. Pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau beberapa dari modal dasar yang dibuat selama analisis sistem. Kuncinya adalah terdapatnya atau tuliskan semua ke dalam kertas tanpa mencoba untuk perbaiki desain sistem lebih awal. Ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama adalah global based system, yang kedua group based system, yang ketiga local based system. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu global based system atau sistem berbasis global. Untuk mendesain sistem yang berbasis global membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain secara umum. Beberapa tipe perubahan yang umum adalah output yang lama. Dari laporan berbentuk tabel setiap bulannya menjadi layar grafik berwarna 2 atau 3 dimensi. Yaitu proses baru dibuat, input diambil peralatan scan daripada dengan pensil dan kertas. Database hierarki lama diubah ke database relasional baru dengan standar bahasa query. Kontrol yang bervariasi diinstal, termasuk UPS, DRP, peralatan enskripsi, dan peralatan kontrol akses biometri. Platform teknologi baru yang menggabungkan seluruh topologi jaringan organisasi yang mendukung. Membutuhkan beberapa tim proyek yang langsung ditunjuk dari CEO. Selanjutnya yaitu group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup-grup user khusus dari organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based. Perancang tidak perlu
memusatkan perhatian ke perancang desain sistem tertentu, seperti database dan platform teknologi, tetapi pada output, input, proses, kontrol, dan untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal. Selanjutnya yaitu local based system atau sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem dan yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Ada 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau yang sering kita singkat yaitu RAD. Apa itu 4 kunci elemen RAD? Yang pertama, Joint Application Development atau JAD. Specialist with Advanced Tools, SWAT Teams. Yang ketiga yaitu Computer Aided System and Software Engineering atau CAS Tools. Yang keempat ada Prototyping. Apa sih Joint Application Development atau JAD? Yaitu ini tuh efektif untuk digunakan di sistem global base. JAD dapat juga dipakai di sistem group base maupun local base. Kunci utamanya adalah join. User dan profesional sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Yang selanjutnya yaitu model perancangan. Model perancangan atau metal designer. Model ini diinformasikan dari pengalaman, pengetahuan studi lapangan, dan input dari interaksi yang dilakukan dengan user. Selanjutnya, Specialist with Advanced Tools atau SWAT Teams. Terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Selanjutnya yaitu CAS Tools. Digunakan oleh tim SWAT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dan dari membangun sistem, menambah disiplin, mengurangi kesalahan dan kekosongan desain, mengurangi kerja sistem yang berulang. Selanjutnya yaitu prototyping. Bekerja dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dengan meresponnya. CAS memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, model-model yang bervariasi, dan dialog yang cepat, serta untuk memodifikasinya saat berinteraksi dengan user. Dengan RAD, penyusunan prototyping tidak dibuang, tetapi menjadi bagian dari desain sistem akhir. Selanjutnya ada tahapan perancangan sistem. Yang pertama yaitu perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan. Yang pertama dari eksternal. Tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Yang kedua dari internalnya, tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakaian. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan output diantara lain yaitu tipe output, eksternal, internal, isi output, keterangan atau informasi, format output berupa keterangan atau naratif, tabel atau grafik, frekuensi, banyaknya percetakan dalam periode tertentu. Langkah-langkah perancangan output secara umum
menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari output, lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output. Oke, selanjutnya yaitu perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Untuk mengalami pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture, penangkapan data, data preparation, penyiapan data, data entry atau pemasukan data. Input yang menggunakan alat input tidak langsung mempunyai 3 tahapan utama, yaitu data capture, penyiapan data, dan data entry. Sedangkan input yang menggunakan alat input langsung terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu data capture dan data entry. Tipe input yaitu kita bisa lihat dari eksternalnya. Pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi. Terus kita lihat dari internalnya. Pada tipe pemasukan data hasil komunikasi pemakaian dengan sistem. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan input ada tipe input, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, biaya yang ekonomis. Langkah-langkah perancangan sistem secara umum yaitu menentukan kebutuhan input dan sistem yang baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari input. Alat input di rack entry yaitu MICR, OCR, OMR, digitizer, image scanner, POS device, ATM, mouse, voice recognition. Selanjutnya yaitu perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialog yang pertama yaitu dialog aktif, pemakai mengajukan pertanyaan atau masukan data. Yang kedua yaitu dialog pasif. Pada tipe ini pemakai memilih pilihan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog adalah mudah digunakan, dapat memberikan petunjuk, menggambarkan atau sesuai dengan keinginan pemakai, cepat memberikan respon, dapat menampilkan pesan kesalahan, dan fleksibel. Selanjutnya yaitu perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Untuk mengawasi proses dari sistem, perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart, DFD, dan lain-lain. Proses yang pertama yaitu real time, yang kedua batch, yang ketiga yaitu online, dan 4 offline. Selanjutnya itu perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Tipe dari file yaitu yang pertama yaitu file master, berbasis data yang dimana pemrosesan terhadap data hanya pada waktu-waktu tertentu. Terdapat 2 file master. Yang pertama file referensi, data yang tetap, di mana pengolahan terhadap data tersebut memerlukan waktu yang lama. Lalu file dinamik, data yang ada dalam file berubah tergantung transaksi. File input atau
Setelah file master yaitu ada file input atau transaksi berisi data masukan yang berupa data transaksi, di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Selanjutnya ada file laporan, berisi laporan yang akan ditampilkan. File sejarah atau arsip, berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi disimpan untuk keperluan masa datang. Selanjutnya ada file backup atau pelindung, berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. File kerja atau temporary file, berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. Selanjutnya ada file library, berisi program-program aplikasi atau utility program. Akses file, metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca rekod dari suatu file. File dapat diakses dengan dua cara, yaitu sequential atau urut, direct atau random. Organisasi file, pengaturan dari rekod secara logika di dalam file dihubungkan satu dengan yang lainnya. File urut merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan urut pula. File urut berindeks merupakan file dengan organisasi urut dengan mengakses langsung. File akses langsung merupakan file dengan organisasi acak dengan pengaksesan langsung. Alat perancangan database yaitu IRD, mapping, dan normalisasi. Langkah-langkah perancangan database secara umum yaitu menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru, menentukan parameter dari file database. Selanjutnya yaitu perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keadaan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem itu biasanya kesalahan manusia yang kadang suka lalai, kurang pelatihan, bisa juga dari perangkat lunak yang bersifat merusak, menipu, ya kan? Ya kadang ada trojan, horse, logic bomb, worm, virus, salami, teknik Q, ya kan? Dan ada juga penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, serta kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrolnya yaitu pencegahan, pendeteksian, pengkoreksian. Selanjutnya yaitu perancangan jaringan. Langkah-langkahnya yang pertama membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah modelan, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Yang keempat yaitu interkoneksi segmen-segmen jaringan. Topologinya ada 3 di sini ya. Ada bus, star, dengan ring. Oke, perancangan komputer, kelompok komputer. Yang pertama ada mainframe, mini komputer, mikrokomputer. Device-nya ada input, output, proses penyimpanan. Oke, tekanan perancangan sistem informasi yang harus memperhatikan sejumlah tekanan desain atau force design. Yang pertama integrasi, yang kedua yaitu jalur pemakaian, yang ketiga tekanan persaingan. Selanjutnya yang keempat ada kualitas dan kegunaan informasi, yang kelima kebutuhan sistem, yang keenam kebutuhan pengolahan data, ketujuh faktor-faktor organisasi, yang kedelapan ada kebutuhan biaya efektivitas, yang kesembilan faktor-faktor manusia, yang kesepuluh kebutuhan kelayakan. Oke, segitu aja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Keguna dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data flow diagram.
Yang pertama kita bahas pengertian dari data flow diagram atau disebut DFD adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah sistem dengan baik, di mana DFD ini nantinya dikasihkan kepada para programmer untuk memulai proses coding. Yang mana para programmer ini melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. Software yang digunakan pada pembuatan DFD yaitu EasyCase, Power Designer 6, dan bisa menggunakan UML atau Unified Manual Language. Yang kedua kita bahas fungsi dari DFD. Fungsi yang pertama yaitu merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi dan manual. Yang kedua, fungsinya adalah merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi sebuah sistem. Dengan nama lain, DFD ialah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Fungsi yang ketiga merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Yang ketiga kita bahas simbol-simbol dari DFD. Simbol yang pertama berbentuk persegi dengan nama terminator, fungsinya adalah kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa organisasi, orang, atau sistem lainnya. Yang kedua berbentuk lingkaran dengan nama proses, fungsinya aktivitas yang mengolah input menjadi output. Yang ketiga gambar tanda panah yang namanya data flow, fungsinya aliran data pada sistem atau antar proses atau antara proses dan terminator serta antara proses dan data store. Yang keempat adalah dua garis dengan nama data store, fungsinya penyimpanan data pada database, biasanya berupa table. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Redi Kalazwardi dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu flowchart system, flowchart paperwork atau flowchart dokumen, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart. Yang pertama, input atau output, artinya mempresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Selanjutnya, proses, mengoperasikan operasi. Selanjutnya, penghubung, artinya keluar ke atau masuk dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama. Selanjutnya, anak panah mempresentasikan alur kerja. Selanjutnya, penjelasan digunakan untuk komentar tambahan. Selanjutnya, keputusan dalam program. Selanjutnya, predefined proses, rincian operasi berada di tempat lain. Selanjutnya, presentation, pembagian harga awal. Selanjutnya, terminal point, awal atau akhir flowchart. Selanjutnya ada punch card, artinya input atau output yang menggunakan kartu berlubang. Selanjutnya dokumen, I/O dalam format yang dicetak. Selanjutnya magnetic tape, artinya I/O yang menggunakan pita magnetik. Selanjutnya magnetic disk, artinya I/O yang menggunakan disk magnetik. Selanjutnya magnetic drum, artinya I/O yang menggunakan drum magnetik. Selanjutnya online storage, artinya I/O yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Selanjutnya ada punch type, artinya I/O yang menggunakan pita
kertas berlubang. Selanjutnya manual input yang dimasukkan secara manual dari keyboard. Selanjutnya ada display output yang ditampilkan pada terminal. Selanjutnya manual operation, artinya operasi manual. Selanjutnya ada communication link, artinya transmisi data melalui channel komunikasi seperti telepon. Dan terakhir, open storage, penyimpanan yang tidak dapat diakses oleh komputer secara langsung. Sekian penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi di pertemuan 5, yaitu perancangan berorientasi objek. Perancangan berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorientasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Selanjutnya, karakteristik dari objek. Objek identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas disebut objek. Objek dapat konkret seperti halnya arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjualan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Selanjutnya, setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya identik. Selanjutnya, karakteristik dari kelas objek. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut seperti metode, atribut operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Selanjutnya, suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Kelas objek merupakan wadah bagi objek, dapat digunakan untuk menciptakan objek. Objek mewakili fakta atau keterangan dari sebuah kelas. Selanjutnya, istilah-istilah objek. Yang pertama adalah atribut, data item yang menegaskan objek. Yang kedua, operasi, fungsi di dalam kelas yang dikomunikasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Selanjutnya, metode, pelaksanaan prosedur, badan dari kode yang mengeksekusi respon terhadap permintaan objek lain di dalam sistem. Selanjutnya, karakteristik metodologi berorientasi objek. Metode pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama, encapsulation. Yang kedua, inheritance. Yang ketiga, polymorphism. Yang pertama, encapsulation atau pengkapsulan. Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Ketiga, data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Yang kedua,
Inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Kelas objek dapat didefinisikan atribut dan service dari kelas objek lainnya. Inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Yang ketiga, polymorphism atau polimorfisme. Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya diciptakan objek. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Unified Modeling Language atau yang biasa disebut UML. UML adalah suatu metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software berorientasi objek. Untuk dapat memahami UML, membutuhkan bentuk konsep dari sebuah bahasa model dan mempelajari 3 elemen utama dari UML, seperti building block, aturan-aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan, dan beberapa mekanisme umum. Building block terdapat 3 macam. Yang pertama, benda atau things, yang artinya yaitu abstraksi yang pertama dalam sebuah model. Yang kedua, hubungan atau relationship, yang artinya sebagai alat komunikasi dari benda-benda. Yang ketiga, bagan atau diagrams, sebagai kumpulan atau grup dari benda-benda atau things. Diagram-diagram yang terdapat pada UML. UML sendiri terdiri atas pengelompokan diagram-diagram sistem menurut aspek atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah yang menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Di antaranya diagram yang terdapat pada UML, yang pertama diagram use case, yang kedua diagram class, yang ketiga diagram page egg, yang keempat diagram sequence, yang kelima diagram collaboration, yang keenam diagram state chart, yang ketujuh diagram activity, yang kedelapan diagram deployment. Assalamualaikum. Saya ingin mempresentasikan pada pertemuan 7 ini, yaitu tentang perancangan sistem terperinci. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah bentuk proses pengambilan keputusan. Macam-macam bentuk laporan. Bentuk dari laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel dan berbentuk grafik atau bagan. Laporan untuk level manajemen yang berbeda. Laporan berhierarki, laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen
untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus. Ada dua macam laporan berhierarki, yaitu 1. Filter report, 2. Responsibility report. Laporan yang membandingkan data laporan ini dibuat untuk membantu manajer dari user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan. Ada 3 macam laporan yang membandingkan data. 1. Horizontal report, 2. Vertical report, 3. Counterbalance report. Perancangan input. Perancangan input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Ada beberapa kegiatan yang memakai data mentah atau data input, yaitu 1. Insert into, delete from, update base. 2. Menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. 3. Memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. 4. Mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Lalu selanjutnya paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Lalu electronic form, direct entry device, dan codes. Kesimpulan akhir pada presentasi menurut saya ini adalah bahwa perancangan sistem terperinci sangatlah berguna untuk mengubah data yang tadinya berantakan menjadi lebih rapi dan terstruktur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.